Selamat datang di kelas Nutri Genomik. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang pemanfaatan data genetik untuk penata laksanaan gizi dan diet etik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rekomendasi protein dan juga karbohidrat. Pada agenda kali ini kita akan melanjutkan bagaimana pemanfaatan data genetik untuk rekomendasi zat gizi lemak. Langsung saja kita mulai dengan rekomendasi lemak. Saat ini penyebab kematian di Indonesia yang paling tinggi adalah penyakit-penyakit tidak menular. Kita bisa lihat dari data ini, penyebab nomor 1 kematian di Indonesia adalah stroke. Dari tahun 2009 hingga 2019 masih sama. Dan yang ada di urutan kedua adalah ischemic heart disease atau penyumbatan pembuluh darah jantung. Kita coba lihat juga di sini apa faktor penyebab kematiannya. Kalau di tahun 2009, tekanan darah tinggi ada di penyebab kematian nomor 2. Sedangkan di tahun 2019 sudah naik menjadi urutan pertama. Dan dapat kita lihat bahwa faktor penyebab kematian di tahun 2019 itu rata-rata adalah karena faktor resiko metabolik dan juga kebiasaan seperti merokok dan juga pola makan. Ini adalah gambar arteri normal dan juga penyempitan pada arteri. Gambar yang atas adalah gambar pembuluh darah normal, tidak ada sumbatan plak. Dinding arterinya bersih, aliran darahnya bisa lancar. Sedangkan gambar yang di bawah, ini adalah saat pembuluh darah dipenuhi oleh plak. Arterinya menjadi menyempit, aliran darahnya menjadi abnormal. Nah, kondisi inilah yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi, ischemic heart disease, sampai ke kondisi stroke. Sebuah penelitian meta-analisis dilakukan untuk menilai profil lipid dan apolipoprotein yang berpotensi terhadap kejadian penyakit pembuluh darah. Di sini ditemukan bahwa semakin tinggi nilai trigliserid dan juga non-HDL kolesterol, maka resiko terhadap coronary heart disease-nya akan semakin meningkat juga. Ini berbanding terbalik dengan nilai HDL kolesterol. Semakin tinggi nilainya, maka resiko terhadap coronary heart disease-nya juga semakin rendah. Kemudian penelitian ini juga melihat kejadian resiko terhadap ischemic stroke. Hampir sama hasilnya dengan coronary heart disease tadi. Semakin tinggi nilai trigliserid dan non-HDL kolesterolnya, maka resiko terhadap ischemic stroke-nya juga meningkat. Ini berbanding terbalik dengan HDL kolesterol. Semakin tinggi nilai HDL kolesterolnya, maka resiko terhadap ischemic stroke-nya juga semakin rendah. Kita coba refresh lagi metabolisme lemak di dalam tubuh. Lemak yang berasal dari makanan setelah masuk ke sistem pencernaan akan masuk ke sistem limfatik untuk diangkut ke sirkulasi vena. Lipid ini kemudian dibawa dalam bentuk kilomikron yang diekskresikan dari usus. Kilomikron ini berisi sebagian besar dari trigliserid dan juga HDL. Kemudian oleh lipoprotein lipase atau LPL membreakdown trigliserid menjadi asam lemak bebas untuk disimpan di jaringan adiposa. Nah, sisa partikel kilomikron kemudian akan kembali ke sirkulasi yang berisi HDL sebelum nanti akan masuk ke organ hati untuk dikatabolisme kembali. Demikian juga untuk VLDL. VLDL akan disekresikan oleh hati dan dihidrolisis oleh LPL juga menjadi IDL. Nah, asam lemak bebasnya nanti juga akan disimpan di jaringan adiposa dan dapat diambil oleh hati atau dihidrolisis lebih lanjut menjadi LDL. Nah, LDL ini adalah lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol.
dia akan dibawa kembali ke hati dan sebagian lagi dapat mengalami oksidasi dan menempel di berbagai jaringan. Ini adalah tabel di mana jenis lemak apa saja yang kita konsumsi akan bisa mempengaruhi jumlah atau level LDL, HDL, trigliserid di dalam darah. Contohnya adalah pada saat kita mengkonsumsi saturated fat atau asam lemak jenuh, maka level LDL di dalam darah kita akan meningkat dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan level HDL. Demikian juga dengan level trigliserid juga akan meningkat setelah kita makan. Berbeda dengan jenis lemak trans fat, saat kita mengkonsumsi trans fat, maka jumlah level LDL-nya akan lebih banyak, sedangkan level HDL itu lebih sedikit. Selanjutnya ini adalah grafik dari beberapa jenis minyak yang kita konsumsi, yang ternyata dari sekian banyak minyak ini, kesemuanya mengandung asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan juga asam lemak tak jenuh ganda. Jadi yang membedakan hanya proporsinya saja. Contoh misalnya coconut oil atau minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini mengandung asam lemak jenuh yang lebih banyak dibandingkan asam lemak tak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh gandanya. Demikian juga dengan contoh lainnya adalah olive oil atau minyak zaitun. Ternyata minyak zaitun ini proporsi MUFA-nya atau asam lemak tak jenuhnya itu lebih banyak dibandingkan lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh gandanya. Gitu. Nah, kita akan coba lihat sebuah penelitian pada 41 orang pria yang dia diberi diet tinggi lemak jenuh selama 28 hari, ya, dengan proporsi lemak jenuhnya itu sekitar 20% dan juga MUFA-nya 12%. Kemudian dilanjutkan dengan diberikan diet National Cholesterol Education Program Step 1, di mana ini komposisi lemak jenuhnya diturunkan menjadi 10% dan komposisi MUFA-nya sama 12%. Kemudian dilanjutkan lagi 28 hari lagi gitu, untuk diberikan diet tinggi MUFA. Jadi lemak jenuhnya hanya 10%, sedangkan MUFA-nya diubah menjadi 22%. Nah, kemudian pada penelitian ini mau dilihat bagaimana profil plasma kolesterol esternya. Gitu. Jadi kolesterol ester transfer protein ini adalah protein yang terlibat dalam pembentukan perpindahan lipid, ya, baik itu VLDL, LDL, dan juga HDL. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini ternyata total kolesterol responden itu menurun dengan diet rendah lemak jenuh. Jadi yang diberikan MUFA diet itu bisa menurunkan total kolesterol responden. Dan juga ternyata menurunkan si apolipoproteinnya. Tetapi pada saat diberikan NCEP diet, ya, dengan komposisi lemak jenuh yang sama, 10%, dengan yang MUFA diet, tapi jumlah MUFA-nya kan kalau NCEP tadi hanya 12%, dan MUFA-nya 22%. Ternyata jumlah lemak totalnya itu tidak berbeda jauh, tidak berbeda secara signifikan. Gitu. Tetapi di diet ini, jadi diet yang rendah lemak jenuh ini, keduanya sama-sama menurunkan apolipoprotein. Selanjutnya kita akan coba bahas satu-satu bagaimana untuk rekomendasi MUFA dulu ya. Jadi asam lemak tidak jenuh.
Long chain MUFA atau asam lemak tak jenuh rantai panjang ini banyak terdapat pada makanan hasil laut atau minyak ikan. Nah, di beberapa penelitian disebutkan bahwa asam lemak tak jenuh rantai panjang ini bisa menekan lipogenesis dan juga peradangan. Bisa juga mempromosikan jalur pesinyalan PPAR untuk oksidasi asam lemak dan meningkatkan ekspresi gen di hati dan juga di jaringan adiposa lemak putih. Nah, di dalam pembuluh darah, asam lemak tak jenuh rantai panjang ini juga menekan deposisi atau pemecahan lipid dan juga akumulasi makrofag. Nah, ini juga asam lemak jenis ini juga meningkatkan profil lipid, sitokin plasma, meningkatkan rasio PUFA untuk omega 3 dan 6 juga. Nah, semua mekanisme ini yang menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi asam lemak tak jenuh rantai panjang ini akan membantu dalam metabolisme lipid, ya, kemudian membantu juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan juga mencegah terjadinya aterosklerosis. Tadi kita sempat membahas tentang PPAR. Jadi apa itu PPAR? Jadi PPAR ini adalah peroxisome proliferator activated receptor. Jadi dia berupa reseptor di tingkat sel yang berfungsi untuk mengatur transkripsi gen, metabolisme, dan juga sistem peradangan. PPAR ini ada 3 tipe, ada PPAR alpha, PPAR beta atau delta, dan juga ada PPAR gamma. Nah, aktivasi dari PPAR ini masing-masing punya perannya sendiri di dalam sel. Kalau PPAR alpha ini akan mengurangi kadar trigliserid dan terlibat dalam pengaturan keseimbangan energi di dalam sel. Sedangkan aktivasi dari PPAR gamma, dia menyebabkan sensitivitas insulin dan juga meningkatkan metabolisme glukosa. Sedangkan yang PPAR beta atau delta, dia bertugas meningkatkan metabolisme asam lemak. Bagaimana asam lemak mempengaruhi PPAR gamma? Jadi PPAR gamma ini diketahui berfungsi yang mengatur diferensiasi atau simpanan lemak di dalam jaringan. Kemudian dia juga mengatur penyimpanan asam lemak, kemudian dia juga mengatur metabolisme glukosa, dan PPAR gamma ini juga reseptor yang menjadi target obat antidiabetes. Nah, PPAR gamma ini juga meningkatkan ekspresi sejumlah gen yang nanti akan mengkode protein yang terlibat dalam metabolisme glukosa, lipid, dan juga peradangan. Jadi kalau bisa disimpulkan, peran PPAR gamma ini mulai dari metabolisme yang terjadi di otak, kemudian aturan adiposa tisu, kemudian jaringan otot, dan juga rangka, sampai kepada sistem pencernaan. Jadi PPAR gamma ini diaktifkan oleh asam lemak untuk bisa mengatur homeostatis energi di dalam tubuh. Tetapi asam lemak jenis apa yang dapat menstimulasi PPAR gamma dan memberikan efek kesehatan? Ternyata jenis asam lemak MUFA atau asam lemak tak jenuh tunggal. Sebuah penelitian menemukan munculnya PPAR gamma ini mampu menstimulasi TNF-alfa sebagai sinyal anti radang di dalam tubuh. Kemudian dia juga menstimulasi metabolisme simpanan lemak, glukosa juga di jaringan adiposa, jadi mencegah terjadinya kegemukan dan juga kanker. Ternyata adanya variasi genetik perubahan pada alel C menjadi G pada reseptor PPAR gamma yang terbentuk, ini ternyata merubah juga fungsi dari si PPAR gamma itu sendiri. Individu dengan alel G mengalami penurunan fungsi dari protein PPAR gamma dan ini akan mempengaruhi kerjanya dalam mengatur simpanan lemak. Kemudian ambilan glukosa dan juga oksidasi asam lemak dan akan berefek pada kesehatan.
Seseorang dengan alel G akan mengalami resiko terhadap sindrom metabolik yang lebih tinggi. Dari studi ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki alel G sebaiknya mengkonsumsi lebih banyak MUFA atau lebih dari 56% agar mampu menurunkan efek buruk dari sindrom metabolik. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa variasi genetik pada individu dengan alel G pada varian RS 18012882 itu memiliki resiko penyakit tidak menular dan juga obesitas yang lebih tinggi, sehingga perlu kita tingkatkan konsumsi MUFA-nya. Selanjutnya kita akan masuk rekomendasi untuk PUFA. PUFA adalah asam lemak tak jenuh ganda yang merupakan asam lemak jenuh yang esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. PUFA ini banyak ditemukan dalam makanan nabati dan juga hewani, seperti salmon, minyak sayur, dan juga beberapa kacang-kacangan dan biji-bijian. Asam lemak omega 3 dan omega 6 ini adalah termasuk PUFA, yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap pada ikatan ketiga dari ujung metil asam lemak. Asam lemak yang termasuk dalam omega 6 yaitu asam linolenat. Nah, asam lemak ini sangat mudah diubah oleh tubuh menjadi asam arachidonat. Nah, sedangkan omega 3 itu ada 3 jenis yaitu EPA, DHA, dan juga asam alfa linolenat atau ALA. Di dalam tubuh, asam lemak esensial omega 3 dan 6 adalah PUFA yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apabila dalam keadaan seimbang, keduanya ini bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan. Nah, sebuah studi menyebutkan bahwa asupan omega 6 yang berlebih justru akan memblokir kerja omega 3. Jadi omega 6 dan omega 3 ini akan saling bersaing untuk dimetabolisme oleh enzim delta 6 desaturase atau FADS2. Nah, apabila asupan omega 6-nya terlalu tinggi, ini akan mengurangi jumlah delta 6 desaturase yang ada untuk memetabolisme omega 3, sehingga akan menghambat peran omega 3 dalam menurunkan kadar trigliserid. Nah, ini akan menyebabkan penumpukan simpanan trigliserida. Nah, penumpukan simpanan trigliserid ini pasti akan berefek pada peradangan, kemudian aritmia atau kelainan pada jantung. Berdasarkan hasil screening yang dilakukan pada sebuah studi menunjukkan ada variasi pada gen FADS1 dengan RS174547 ini berhubungan dengan kadar omega 3 yang rendah di dalam darah. Individu yang memiliki alel C pada gen ini memiliki kemampuan aktivitas enzimatis yang lemah. Pada tabel ini terlihat bahwa trigliserida pada individu dengan alel C itu jumlahnya lebih tinggi karena kemampuan enzim FADS-nya lebih lemah tadi. Sehingga kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa individu dengan variasi alel C, fungsi enzimatis FADS1-nya kurang atau lemah, sehingga kadar omega 3 di dalam darahnya juga ikut menjadi lebih rendah. Jadi efek antiinflamasi di dalam tubuhnya juga berkurang. Jadi untuk individu dengan genotype CC dan juga TC pada gen FADS1, sebaiknya mengkonsumsi omega 3 yang lebih banyak agar memiliki HDL yang lebih baik dan rasio omega 3 dan omega 6-nya juga menjadi lebih baik. Nah, supaya rasio omega 3 dan 6-nya lebih baik, maka sebaiknya meningkatkan makanan sumber omega 3 dan juga menurunkan makanan sumber omega 6.
Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait lemak jenuh. Sebuah majalah Times sempat membuat edisi khusus tentang diet dan kesehatan yang membahas tentang selama 10 tahun terakhir itu terjadi kematian pada 10.000 pria di 7 negara. Nah, di dalam tubuh, lemak kita itu harus terikat dengan protein untuk dapat bergerak melalui air pada bagian dalam dan di luar sel, yang kemudian disebut sebagai lipoprotein. Nah, lipoprotein ini dibedakan berdasarkan jenis asam lemak dan masanya. Jadi ada yang berupa kilomikron, VLDL, LDL, dan juga HDL. Apolipoprotein adalah komponen protein yang juga terdapat dalam komponen protein utama kilomikron, HDL, dan juga dalam bentuk bebas lipid. Jadi apolipoprotein ini terlibat dalam berbagai proses mulai dari penyerapan, metabolisme, anti-aterosklerosis, kemudian trombosis-trombosit, homeostatis glukosa, terutama dalam metabolisme lipid. Bahkan defisiensi apolipoprotein ini juga dikaitkan dengan kejadian aterosklerosis dan juga diabetes. Dari sebuah studi diketahui bahwa variasi gen ApoA2 dengan RS5082 individu dengan alel C itu lebih berisiko terhadap obesitas dan juga penyakit jantung. Kemudian dilakukan penelitian juga untuk membandingkan antara variasi gen ApoA2 RS5082 yang mengkonsumsi lemak jenuh dari 3 populasi yang berbeda. Hasilnya, individu dengan genotype CC itu diberikan rendah lemak jenuh ataupun tinggi lemak jenuh ternyata sama-sama beresiko terhadap obesitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki genotype CC pada gen ApoA2 RS5082 responsif terhadap lemak jenuh dan menyebabkan efek kegemukannya meningkat. Sehingga kita dapat memberikan pendekatan diet dengan menurunkan asupan lemak jenuhnya. Demikian materi kita kali ini tentang pemanfaatan data genetik dan rekomendasi zat gizi lemak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.